firman Tuhan katakan saya dapat jadi, saya dapat lakukan apa yang firman Tuhan katakan saya dapat lakukan, saya dapat memiliki apa yang firman Tuhan katakan saya dapat memiliki, saya menyatakan, saya menerimanya, percaya dan saya menerimanya dalam nama Yesus. Aku percayakan firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Aku percayakan janji-janji firman-Mu, janji-janji firman-Mu akan digenapi dalam hidupku. Firman-Mu mengajarku hari ini dan aku akan melakukannya. Amin. Mau diajar oleh firman Tuhan? Saudara mau melakukan firman Tuhan? Saudara percaya firman Tuhan adalah kebenaran? Maka janji-janji akan digenapi dalam hidup saudara. Katakan amin. Kita tetap berdiri, buka Alkitab saudara, dan kita baca dalam Mazmur 62, Mazmur 62 ayat yang kedua dan ayat 6. Sudah menemukan? Amin. Mari kita ucapkan, itu kalimat yang sama sebenarnya, 2 kali diulangi. Dan ini membuktikan bahwa ini penting. Mazmur 62 ayat 2 dan ayat yang ke-6. Mari kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dan padanya lah keselamatanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Amin. Silakan dulu. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dengan tema ini. Jadilah tenang. Amin. Jadilah tenang. Oh, sorry, balik mana? Ya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini pengakuan. Jadi pengakuan dan pengalaman siapa? Raja Daud. Dia memberikan kesaksian bahwa hanya dekat Allah saja dia merasakan apa? Ketenangan. Sekalipun badai bergelora. Kemarin minggu kita sudah melihat bagaimana persoalan yang dihadapi Daud silih berganti. Bagaimana orang berbisik-bisik, bermufakat untuk mencabut nyawanya. Bagaimana orang menghina dia, bagaimana orang menginjak-injak dia. Bagaimana Raja Saul yang berusaha membunuh dia, bahkan anaknya sendiri, ya, yang mengkudeta dia. Persoalannya begitu banyak, sahabat-sahabat dekatnya, pengikut-pengikutnya, tiba-tiba berbalik untuk melawan dia. Dan saudara, Daud bilang gini, dalam keadaan seperti ini, dia bisa merasakan ketenangan. Kalau minggu kemarin saya berkata, karena Daud apa? Masih ingat? Halo? Ketika aku takut, aku apa? Percaya. Percaya. Waktu aku takut, aku percaya. Dan di Mazmur 62, dia berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku mengalami apa? Ketenangan. Ketenangan. Hanya dekat Allah saja aku mengalami ketenangan. Saudara, lihat. Jadi kata hanya itu berarti apa? Satu-satu. Satu-satunya, tidak ada yang lain yang dapat memberikan apa? Ketenangan. Hanya siapa? Yesus. Siapa? Tuhan. Hanya Tuhan saja. Karena itu saudara, uang tidak bisa memberi ketenangan kepada orang. Banyak orang kaya yang tidak tenang hidupnya. Banyak. Apalagi jabatan, pangkatnya sampai tinggi sekali, jenderal, bintang 4, bahkan presiden. Bisa tenang? Tidak juga jabatan memberikan ketenangan. Malah dicaci maki, dibully, dan macam-macam kadang-kadang. Dan popularitas juga, orang terkenal, artis-artis mendunia, apakah dia bisa tenang? Banyak artis bunuh diri itu. Popularitas, dia malah menghabisi hidupnya mungkin dengan narkoba dan sebagainya. Tidak mendapatkan ketenangan. Karena itu Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku apa? Tenang. Artinya tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hanya siapa? Hanya Tuhan saja. Nah, saudara, mengapa hanya dekat Allah saja Daud berkata aku tenang? Ini jawabannya. Sebab Daud menggambarkan Tuhan itu seperti apa? Gunung batu. Ya, dalam ayat yang ketiga, kita baca ayat 3, Mazmur 62 ayat 3, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Ayat 7 diulang lagi, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Jadi saudara, Daud itu menggambarkan Tuhan itu seperti apa? Gunung batu. Gunung batu, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Dan kalau saudara baca dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 47, ini ucapan syukur Daud.
nyanyian syukur Daud karena Tuhan membela, Tuhan menolong dia, Tuhan melindungi dia dari segala musuh-musuhnya. Dia berkata begini, Tuhan hidup, terpujilah apa? Gunung batuku dan ditinggikanlah kiranya Allah apa? Gunung batuku keselamatanku. Jadi ini pandangan Daud. Kenapa dia tenang ketika dia dekat dengan Allah? Karena dia melihat Allah itu seperti apa? Seperti apa? Gunung batu. Nah, saudara, ada apa sih yang gunung batu? Saya akan mengajak saudara melihat ini, deskripsi. Kita mendeskripsikan gunung batu itu. Dan sesuai dengan firman Tuhan juga, Alkitab juga mengatakan. Coba deskripsi gunung batu pada ayat yang ke berapa tadi? 8. Coba saudara lihat ayat 8. Kita baca bagian B-nya. 2, 3. Gunung batu kekuatan. Jadi mendeskripsikan gunung batu yang pertama, gunung batu itu apa? Kuat. Allah itu kuat. Amin. Amin. Allah itu kuat. Makanya Daud berkata, aku tenang dekat Tuhan, dikelilingi musuh-musuh, berkemah itu musuh-musuh di sekitar dia, ingin mencabut nyawanya, dia tidak takut. Dia percaya kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan itu gunung batu. Tuhan itu gunung batu. Dan deskripsi tentang gunung batu itu kuat. Daud ingin menggambarkan bahwa Allah itu begitu kuat. Saudara setuju? Amin. Amin. Tuhan terlalu kuat. Amin. Amin. Allah itu terlalu kuat. Dia menggambarkan Allah itu seperti gunung batu yang kuat, yang dapat mengatasi segala badai, gelora badai yang menerpa hidup Daud. Silih berganti badai datang, dia tidak takut, dia tetap percaya kepada Allah yang dia gambarkan. Allah itu seperti gunung batu, gunung yang begitu kuat. Jadi saudara percaya kepada Yesus, kepada Tuhan, Tuhan yang bukan yang lemah, Tuhan yang apa? Strong, kuat. Amin. Bilang gini, Tuhan itu kuat. Tuhan Coba. itu kuat. Tuhan itu kuat. 2, 3. Tuhan itu kuat. Kita ikut orang yang kuat, bukan orang yang lemah. Amin. Amin. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak. Tuhan yang dapat melakukan segala perkara. Minggu kemarin dia bisa rendahkan badai. Siapa yang bisa merendahkan badai? Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Makanya dia berkata, Daud berkata, aku tenang di saat badai bergelora. Ku akan apa? Terbang bersama. Ya. Terus satu lagi tuh, jiwaku Tenang. Dalam siapa? Kristus. Jiwaku tenang dalam Kristus. Biar badai bergelora, jiwaku tenang dalam Kristus. Deskripsi yang lain tentang gunung batu, saudara. Gunung batu dalam ayat 8c. Kita baca 8c. Tempat perlindunganku ialah Allah. Jadi apa deskripsi kita tentang gunung batu? Yang pertama tadi, gunung batu itu kuat. Yang kedua, gunung batu itu dapat dijadikan apa? Tempat perlindungan. Gunung batu itu dapat dijadikan tempat perlindungan. Saudara, kalau ada tsunami, orang lari kemana? Naik ke atas gunung yang apa? Yang tinggi. Asal di gunung itu jangan gempa lagi. Wah, kalau gempa lagi ya udah selesai udah kita. Ya. Orang lari cari tempat yang dataran yang tinggi. Dan paling tinggi adalah gunung udah. Paling tinggi adalah gunung. Orang naik ke atas gunung mencari perlindungan. Dan Daud melihat itu, Tuhan itu seperti gunung batu. Dia bisa menjadi apa? Tempat perlindungan, dapat dijadikan tempat perlindungan ketika badai sedang bergelora. Amin. Jadi kalau Anda cari tempat perlindungan, carilah di dalam siapa? Tuhan. Dia itu gunung batu kok. Gunung batu tempat perlindungan, dapat melindungi. Gak heran kalau Daud punya pengalaman yang indah bersama Tuhan. Ya, dia punya pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dia pernah berdosa betul, tapi dia mengaku dosanya dan Tuhan mengampuni dia. Dan Tuhan tidak pernah melupakan Daud. Bahkan Daud diperhitungkan oleh Tuhan. Daud selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Ketika Salomo anaknya jatuh di dalam dosa, membuat patung berhala, menyembah berhala, Tuhan begitu geram, Tuhan begitu marah kepada Salomo. Dia akan memoyakan kerajaan ini, tapi terus Tuhan ingat kepada Daud.
Dan dia berkata kepada Salomo, untung bapakmu Daud, kalau tidak aku sudah koyakkan di kerajaan. Tapi aku tunggu kerajaan ini dikoyakkan kalau kamu sudah apa? Mati nanti. Dan aku sisakan satu kerajaan. Itu juga karena ayahmu Daud. Yang diperhitungkan itu adalah siapa? Daud, bukan Salomo. Daud punya hubungan intim dengan Tuhan. Daud punya hubungan dekat dengan Tuhan. Waktu Saul kerasukan roh jahat, Daud ambil itu tadi. Apanya? Kecapinya, saudara. Dia mainkan itu. Dia undang hadirat Tuhan. Dan roh jahat daripada Saul itu undur. Karena Daud memberikan pujian kepada dia. Haleluya. Daud punya hubungan dekat dengan Tuhan, saudara. Makanya Daud bisa mendapatkan gambaran-gambaran siapa itu Tuhan dalam hidupnya. Dia melihat Tuhan itu seperti gunung batu. Gunung batu itu terlalu kuat, Tuhan itu terlalu kuat, amin. Dia melihat lagi Tuhan itu seperti tempat perlindungan. Dan Israel membuat itu kota-kota perlindungan itu. Kalau ada orang yang berdosa karena tidak sengaja, membunuh karena tidak sengaja, atau mencelakakan karena tidak sengaja, mereka dipersilakan lari ke kota perlindungan untuk cari apa? Perlindungan, supaya di sana dia aman. Daud melihat itu, bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan yang dapat melindungi hidupnya dari segala apa tadi? Badai yang bergelora. Orang berkemah di sekelilingnya, orang akan mencabut nyawanya, orang akan melawan dia tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia. Dia tahu dia berada di tempat yang tepat. Dia percaya kepada Tuhan. Dia tahu siapa yang dia percayai. Tuhan yang adalah seperti gunung batu yang begitu kuat. Makanya aku lihat tumbuhan di tangan Daud. Dia bilang, aku datang dengan nama Tuhanku. Karena Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang begitu apa? Kuat, terlalu kuat. Dan bukan hanya itu, dia datang dengan nama Tuhan karena Tuhan itu bisa melindungi dia. Deskripsi yang lain tentang gunung batu, saudara lihat ayat 7. Dari ayat 3 dulu, Mazmur 62 ayat yang ke 3b berkata demikian, kota bentengku aku tidak apa? Goyah. Pada ayat 7 juga bagian B berkata, kota bentengku aku tidak akan goyah. Jadi deskripsi gunung batu dalam pemandangan Daud, dia sebagai gunung batu yang kuat, dia gunung batu tempat perlindungan, bahkan gunung batu dapat menjadi apa? Nah, kota Bapak Ibu. Kota apa? Benteng. Dalam peperangan orang selalu membutuhkan apa? Benteng. Kota benteng yang tidak akan apa? Goyah. Sekalipun badai bergelora, Daud berkata, Tuhan itu adalah kota bentengku yang tidak akan goyah. Ya, saudara-saudara, jadi Daud menemukan Tuhan yang dia percayai. Bukan hanya dia yang diselamatkan, bukan hanya Tuhan kuat bagi dia, Tuhan jadi tempat perlindungan bagi dia, tapi dia berkata kota benteng, amin. Seluruh kota bisa dilindungi Tuhan, amin. Amin. Seluruh kota Tuhan bisa membentengi itu, memagari. Dan itu juga kalau kita aplikasikan lebih kecil lagi, seluruh keluargamu Tuhan bisa bentengi. Amin. Bukan hanya hidupmu. Tuhan berkata kota bentengku. Jadi bukan hanya Daud yang dilindungi, seluruhnya kota benteng. Di mana Daud berada, Tuhan bisa jaga kota itu. Makanya Tuhan ajarkan juga ketika Israel ada di peperangan, Tuhan ajarkan berdoa seperti ini. Berdoa buat kesejahteraan kotamu, sebab kesejahteraan kotamu menjadi kesejahteraanmu juga. Amin. Amin. Jadi dalam rumah tanggamu, saudara, percayalah Tuhan sanggup menjaga, melindungi rumah tanggamu. Tuhan terlalu kuat. Bahkan dia berkata kotamu. Amin. Amin. Bahkan lebih besar lagi bangsamu. Tuhan bisa menjadi gunung batu. Dan saudara-saudara, itulah sebabnya Daud dia bisa bilang begini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia dapat perlindungan yang begitu hebat. Dia tahu Tuhan yang dia tempat berlindung itu Tuhan yang kuat. Amin. Jadi ini bukan Tuhan yang sembarangan, saudara. Ini Tuhan yang terlalu kuat, yang digambarkan seperti gunung batu yang kokoh itu. Dan bahkan Tuhan bilang dia seperti kota benteng yang dapat melindungi itu, membentengi. Nah, saudara, saya akan mengajak lihat lagi di hari tua Daud. Dia bilang gini, sampai di hari tuanya dia berdoa begini. Pada Mazmur 71 ayat 3 itu dia memohon, Daud
Daud memohon kepada Tuhan. Dia tetap memohon kepada Tuhan supaya Tuhan tetap menjadi apa? Menjadi apa? Gunung batu. Gunung batunya. Dia memohon. Mazmur 71 ayat 3. Kita ucapkan bersama 2, 3. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahananku untuk menyelamatkan aku, sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Di hari tuanya loh, sudah tidak bisa apa-apa, dia tetap berdoa. Ya jangan-jangan musuhnya datang lagi menyerang dia, enggak? Jangan-jangan ada lagi orang yang ingin mencabut nyawa dia. Karena itu dia tetap berdoa, Tuhan engkau tetap jadi gunung apa? Gunung batuku. Ya di hari tua Daud. Nah saudara, saya akan mengajar juga melihat perbedaan ini. Nah sekarang kita lihat perbedaan yang murid-murid saudara. Tadi Daud, dia berkata hanya dekat Allah saja apa? Tenang. Bagaimana dengan murid-murid? Bersama dengan Yesus, ketika badai datang, gelombang datang, apa yang terjadi? Murid-murid tenang atau yang saudara lihat di gambar apa? Panik. Yang terjadi apa ini? Panik. Ini wajah-wajah apa nih? Coba tunjukkan wajah panik kepada orang sebelah. Gimana? Bukan wajah panik gimana? Gini lah. Kira-kira ini lagi. Merenggut, ketakutan. Terus coba lihat Yesus yang wajahnya tenang nih. Tidurnya tenang gak dia? Hah? Ada orang bisa tidur seperti ini ketika terjadi gempa bumi? Ada? Pada tangi. Belayu. Hanya Yesus ini saudara. Dia tenang di tengah badai. Kita begitu ada kantongan diberi tanda gempa bumi pada motor. Mentu. Kantongan berbunyi berkata masuk ada corona. Keluar gempa bumi karena takut keruntuhan. Di luar corona menunggu. Saya lihat gambar lucu tentang corona. Siapa itu kasih gambar kayak gitu corona itu ya? Kayak apa itu? Pernah lihat di Facebook ya? Terus banyak sekali di pinggir jalan bergantungan di pohon yang nempel-nempel. Terus orang bilang ini, andaikan matamu dapat bisa melihat corona, kamu akan tidak keluar rumah, kamu akan stay at home. Penuh itu corona di jalan. Wah saudara lihat ini. Jadi ini contoh yang berbeda sekali dengan Daud. Ya Daud itu tidak didampingi Allah seperti ini, berdampingan gini enggak. Daud lewat keyakinan hatinya bahwa Tuhan itu dekat dengan dia. Amin. Tuhan tidak menampakkan diri mendampingi Daud, tidak. Ini kalau ini bareng deh. Bareng loh, bersama-sama. Tapi yang terjadi berbalik mah. Terjadi hal yang berbeda. Dekat dengan Tuhan ada badai, paniknya setengah mati, panik dia. Padahal ada siapa di sini? Dekat enggak? Sangat dekat. Bersama-sama dengan murid-murid melakukan mujizat, mendoakan orang sakit, melihat orang yang mati dibangkitkan, Lazarus bangkit, anak muda naik bangkit, bersama-sama. Tapi ketika dia sendiri mengalami badai, yang terjadi apa? Panik, ketakutan. Sementara Yesus bisa apa? Tidur dengan tenang. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau kau punya masalah, bisa nggak tidur tenang? Jujur. Hah? Kenapa? Apalagi yang punya utang, aduh, besok penagih utang datang. Kepriwe caranya dia? Cari-cari cara untuk tidak bertemu dengan apa? Penagih utang. Bisa tidur tenang? Anda lihat Tuhan. Ini pelajaran kita lihat, pelajaran langsung dari Tuhan ketika badai bergelora. Ia tidak apa? Ia bisa apa? Tidur, ia tetap tenang. Kepingin begitu Bapak Ibu? Halo? Gitu loh, supaya tidak terganggu. Bisa tidur. Saya tidak bisa tidur kalau ada masalah. Hari ini saya mau belajar itu. Kalau ada masalah harus bisa apa? Tidur. Dan bisa apa? Tenang. Amin. Amin. Ini lagi. Jangan seperti ini. Begitu ada masalah langsung apa? Panik. Tapi Tuhan bisa apa? Tidur tenang. Dan saudara, lihat, ini pelajaran langsung dari Tuhan. Dia memberikan langsung pelajaran. Tidak usah teori ini, langsung ini.
Harusnya dia berpikir, wah kok Tuhan bisa tidur dalam kondisi badai bergelora. Kalau dia orang double, dia akan bilang gini, nyonya Tuhan juga. Wes, ikut tidur harusnya dekat Tuhan. Dan kalau dia ikut tidur dengan Tuhan, kira-kira tenggelam di kapal? Enggak. Badai itu takluk kepada Tuhan, amin. Bukan Tuhan takluk kepada badai, tidak, badainya yang takluk kepada Tuhan, amin. Jadi badai gelora itu yang takluk kepada Tuhan, bukan Tuhan yang takluk kepada badai gelora, tidak. Tapi badai itu. Nah, saudara, lihat ini. Kita baca bersama ini. 2, 3. Kepanikan tidak membuat kita tenang. Ketenangan membuat kita tidak panik. Amin. Jadi kepanikan tidak membuat kita tenang, tapi ketenangan membuat kita apa? Tidak panik. Itu pernah kisah terjadi. Terjadi kebakaran rumah. Saking paniknya ibu ini, dia ingat anaknya di dalam kamar tidur. Dia pergi ambil anaknya. Tapi api sudah mengepul. Wah, dia cepat-cepat merebut anaknya dan sampai di luar. Ternyata yang dia bawa siapa? Bantal guling. Bayangkan, saking paniknya, anaknya mati di dalam. Bantal gulingnya selamat. Inilah orang yang panik. Amin. Kalau Anda panik seperti itu yang terjadi. Ya, beda dengan seekor ayam. Dia tidak panik ketika terjadi kebakaran. Dia kembangkan sayap dan dia jaga anak-anaknya. Besok pagi dilihat ayamnya jadi ayam bakar, anaknya hidup semua. Ya, hidup semua. Yesus mati supaya kita hidup. Amin. Amin. Nah, saudara lihat. Jadi jangan panik. Amin. Amin. Ya. Habis. Iya. Markus 4 ayat 38. Bayangkan ini orang yang panik ini. Lihat ini orang yang panik ya. Dia bilang apa? Guru, engkau tidak peduli kalau kami apa? Ini dengar Bapak Ibu. Ini pernyataan orang yang apa? Panik menuduh Tuhan, tidak peduli kalau mereka binasa. Yang benar adalah Tuhan peduli kita. Amin. Ini yang benar. Jadi orang yang panik, tiba-tiba dia tuduh Tuhan yang sedang tidur enak. Tuhan, engkau tidak peduli kalau kami apa? Binasa. Ini loh yang benar. Yang benar adalah Tuhan peduli kepada kita semua. Nah, saudara lihat ini adalah terakhir. Coba. Nah, sekarang lihat ini. Mari kita berdiri bersama. Lihat ini Bapak Ibu. Anda kelompok mana? Coba Anda berada di mana? Di posisinya seperti Daud atau di posisinya murid-murid? Daud itu tadi bilang apa? Hanya dekat Allah saja kok apa? Tenang. Anda lihat murid-murid. Coba lihat murid-murid ini. Yesus sudah bangun loh. Dia udah bangun. Dia akan menghardik apa ini? Badainya. Lihat ini tangannya. Ngapain tangannya? Hah? Nyekel gini tandanya apa nih? Digodi. Wah, ini panik ini. Karena itu saudara, Markus 4 tadi kan dituduh Tuhan, engkau membiarkan kami binasa. Markus 4 ayat 39 kita baca 2-3. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu teduh sekali. Jadi Anda kelompok mana? Kelompoknya Daud atau kelompoknya murid-murid? Kepinginnya di mana? Kalau ada badai bisa tenang seperti Daud. Daud ada ayat yang lain. Dia bisa tidur, aku dapat tidur tenang. Ada ayatnya. Ketika persoalan datang, sama seperti Yesus. Dan Anda kelompok di mana ini? Anda sendiri yang jawab, bukan saya. Ada di kelompok ini bisa tenang, ada masalah bisa tenang, atau ini tangannya nyekel takut banget sampai menggenggam gini, panik. Kita baca terakhir. Lihat ini orang yang tenang. 1 Petrus 4 ayat 7. Mari kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasa dirimu dan jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Anda lihat ini. Tuhan Yesus panik enggak doanya? Dia tahu dia harus menuju ke mana? Salib. Dia panik enggak? Dia berdoa dengan tenang. Saudara bisa berdoa dengan panik karena ketakutan. Tapi Tuhan dia berdoa dengan tenang. Makanya Rasul Petrus bilang gini, kamu harus jadi tenang. Kalau kamu jadi tenang, barulah kamu bisa apa? Berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.